Hey teman-teman, ketemu lagi ya di Bincang Bola kita hari ini. Dan hari ini saya ingin membahas tentang apa yang salah dengan Chelsea. Tadinya saya ingin bikin video ini adalah tentang siapa pemenang dari bursa transfer musim panas kemarin. Spoiler, pemenangnya adalah Chelsea gitu ya. Kalau kita hanya melihat dari pemain yang mereka dapatkan, jadi kita tidak melihat tentang bagaimana mereka bermain di lapangan ya. Jadi hanya berfokus dari pemain yang mereka bisa dapatkan, kualitas pemain-pemain tersebut di atas kertas, lalu juga jumlah uang yang mereka keluarkan dan jumlah uang yang mereka bisa dapatkan dari penjualan pemain. Menurut saya di atas semua klub saat ini pemenangnya adalah Chelsea gitu. Tapi dari situ saya mulai berpikir, kalau memang seperti itu, kenapa Chelsea kok sekarang terpuruk? Dari 4 pertandingan ya, yang menurut saya ini adalah start termudah ya bagi klub-klub ya tradisional Big Six ya, tradisional Big Six. Chelsea ini mendapatkan start yang salah satu start yang termudah. Dari 4 pertandingan ini mereka yang melawan tim Big Six lain hanya Liverpool. Lainnya ini adalah tim seperti Nottingham Forest, Luton dan West Ham yang seharusnya mereka bisa sapu bersih. Jadi oke lah seri dengan Liverpool, tapi dengan 3 tim yang lain ini harusnya bisa sapu bersih dan harusnya bisa paling nggak dapat 10 poin gitu kan. Tapi ternyata hanya 4 poin. Dan dari 4 pertandingan ini 3 itu di kandang. Jadi harusnya sangat mudah bagi Chelsea untuk bisa mendapatkan paling tidak seminimal-minimal menurut saya 9 poin lah gitu. Tapi ternyata hanya bisa dapat 4 dari 4 pertandingan ini. Dan yang lucu dari saya adalah dengan pengeluaran dan pemain yang mereka punya, sepertinya para pundit ini juga tidak mengharapkan Chelsea bisa mendapatkan apa-apa. Ya, tidak bisa menangkan trofi apapun. Kenapa? Coba bandingkan dengan ketika Arsenal seri melawan Fulham. Langsung semua ribut. Wah, ini gimana nanti bisa mengejar Manchester City. Sama juga ketika kemarin Manchester United kalah terhadap Arsenal di Emirates, langsung wah ini bakal ketinggalan nanti sama Manchester City. Perbandingannya semua ini adalah dengan Manchester City, tapi tidak dengan Chelsea yang dia pengeluarannya sangat luar biasa ya. Kalau kita hitung dari jendela transfer musim dingin kemarin itu sudah lebih dari 1 miliar euro. Tidak ada perbandingan dengan Manchester City. Tidak ada omongan tentang bagaimana wah kesulitan nih nanti mereka untuk bisa memenangkan trofi gitu. Menurut saya lebih mirip dengan Nottingham Forest. Yang Nottingham Forest ini juga pembelian pemainnya luar biasa gitu ya. Jumlah pemain yang mereka bisa beli juga banyak gitu. Tapi juga kan tidak ada yang berharap apa-apa dari Nottingham Forest gitu. Yang lucunya juga Nottingham Forest kemarin menang dari Chelsea gitu kan 1-0. Nah itulah jadi menurut saya ada sesuatu yang salah. Dan dari apa yang saya riset, apa yang saya baca-baca gitu ya, pemikiran saya ini yang salah dari Chelsea ini adalah di pola transfer. Ya banyak pundit-pundit Indonesia yang bingung gitu kan. Ini Chelsea ini transfernya sebenarnya pemikirannya apa? Menurut saya ini pemikirannya ini bukanlah pemikiran transfer sepak bola. Jadi kalau kita lihat Todd Boehly ini adalah dia berhasil di Amerika itu adalah dia pemilik klub baseball. Dan berbeda dengan olahraga tim lain, baseball ini lebih individual. Jadi kalau kita lihat ya seperti tim olahraga tim lain itu kerjasama harus ada di basket, di American football gitu ya, sepak bola, hoki itu mereka harus ada kerjasama tim. Tapi di baseball ini pemainnya lebih individual. Jadi pertarungan itu adalah antara pemukul dan pelempar bola. Pertarungannya hanya di situ. Ya, dari sisi pemukul
kalau berhasil mukul, dia dengan teman-teman tim lainnya itu cuma perlu lari kelilingin lapangan, nggak ada perlu kerjasamanya sama sekali. Hanya perlu kejelian individual, bisa lari nggak ke base berikutnya, gitu. Apakah bola yang sudah dipukul nanti bisa dilempar balik ke base yang dia kejar? Hanya di situ. Lalu dari tim pelempar bola juga, kalau bola berhasil dipukul, mereka hanya perlu untuk siapa yang ada di area bola itu mengarah ke mana, siapa yang ada di area itu, kejelian menangkap bola dan kejelian untuk melempar yang paling dekat dengan dia itu base-nya di mana, gitu. Jadi hampir tidak ada kerjasama yang diperlukan, gitu ya, di baseball ini. Dan disitulah pemikiran Todd Boehly di bursa transfer saat ini. Dia melihat pemain ini hanya sebagai individu, ya. Mungkin teman-teman, loh kan Todd Boehly hanya sebagai pemilik, dia bukan yang beli pemain. Tunggu dulu, teman-teman, kalau lihat musim kemarin, di awal musim, Todd Boehly itu mengangkat diri sebagai Director of Football, ya. Director of Football ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk merekrut pemain. Jadi Todd Boehly ini mengangkat diri sebagai Director of Football. Ya memang setelah beberapa bulan kemudian dia mengundurkan diri, dia sewa, dia hire siapa, saya lupa deh nama Director of Football Chelsea ya, yang baru ini. Tapi saya yakin, karena dia sempat mengangkat diri sebagai Director of Football, saya yakin Todd Boehly ini sampai sekarang itu terlibat secara aktif dalam pembelian pemain. Dan yang saya lihat ini adalah pemikiran dia di baseball amat sangat terbawa ke pembelian pemain di Chelsea ini. Yang pertama adalah pemberian kontrak jangka panjang. Ya, pemberian kontrak jangka panjang ini sama seperti di baseball. Baseball ini sangat sering pemberian kontrak jangka panjang. Kenapa? Pemikirannya adalah beli sekarang supaya nggak perlu beli lagi di musim depan, gitu. Jadi beli pemain-pemain ini yang bagus sekarang, dikumpulin supaya nanti ke depan nggak perlu beli lagi, gitu ya. Kasih kontrak 5-8 tahun ini kan pemain-pemain Chelsea, supaya nanti nggak perlu beli lagi, gitu. Jadi pemikirannya supaya bisa dipakai 5-8 tahun ke depan. Berikutnya itu adalah untuk pemain ini yang dia beli adalah pemain muda yang potensialnya tinggi, gitu. Jadi ini pemain-pemain muda yang dia beli, ini pemain-pemain muda yang ya potensinya tinggi, seperti Caicedo, Lavia, Nkunku, lalu juga dari kemarin dari Manchester City ya, Cole Palmer. Yang dia kumpulin ini adalah pemain-pemain yang kalau kita bisa lihat statistiknya bagus, gitu. Nah seperti di baseball ini beli pemain itu sangat mengandalkan statistik. Kenapa? Karena itu tadi, di baseball pertarungannya lebih one on one, ya. Nah disinilah masalahnya. Todd Boehly ini tidak melihat bahwa dalam sepak bola para pemain ini harus bekerja sama. Gak bisa dia ngumpulin 11 pemain ditaruh dalam satu tim, dan 11 pemain ini tiba-tiba bisa bermain secara tim. Gak bisa seperti itu. Dan gak bisa itu ya tanpa ada bimbingan pemain senior. Karena Chelsea ini pemain seniornya udah dibuang semua. Mason Mount, kayak Havertz, Jorginho gitu kan kemarin. Yang sekarang tersisa juga hanya tinggal Sterling. Sterling sendiri juga baru jadi pemain Chelsea berapa? 2 tahunan kalau saya nggak salah, gitu kan. Jadi ini nggak ada yang membimbing para pemain-pemain muda ini bagaimana cara Chelsea bermain, gitu loh.
tidak ada yang membimbing para pemain muda ini gimana mengembangkan bakat mereka gitu. Jadi sangat berbeda jauh dengan ketika Roman Abramovich gitu kan. Roman Abramovich ini walaupun dia juga terlibat aktif gitu kan ya, tapi dia memang lebih ngerti sepak bola. Dan dia tidak membuang begitu saja pemain-pemain lama ketika dia datang gitu. Jadi ketika dia datang dia masih menghormati pemain-pemain senior. Dia beli pemain-pemain baru, tapi pemain-pemain baru yang dia beli pun itu adalah pemain-pemain berpengalaman. Pemain-pemain bintang yang sudah jadi gitu. Ashley Cole mereka ambil dari kita gitu kan. Itu pemain berpengalaman yang sudah jadi gitu. Jadi beda sekali gitu cara pikirnya Todd Bowley ini dengan Roman Abramovich gitu. Juga sangat berbeda sekali memang antara baseball dan sepak bola ya. Jadi disitulah menurut saya kesalahan pola pikir dari Todd Bowley ketika dia mau membangun Chelsea gitu. Sehingga sekarang kita bisa lihat permainan Chelsea ini amburadul banget gitu. Kayak Mudryk itu dia nggak bisa passing dan nggak ada yang mau passing ke dia gitu. Dan ya tadi ya sekali lagi permainan bisa dilihat sekali individualistik sekali. Mereka bermain bukan sebagai tim. Walaupun di atas kertas secara individual mereka ini pemain-pemain hebat, tapi secara tim mereka ini amburadul gitu ya. Ya itulah jadi pemikiran saya tentang kenapa Chelsea ini kok kacau balau gitu ya di bursa transfer ini. Karena bukan di bursa transfer, di musim ini, di awal musim. Dan menurut saya bagaimana cara memperbaikinya? Chelsea harus beli pemain senior ya, pemain yang mungkin usianya 29, 30 yang sudah punya prestasi untuk dia ini bisa membimbing para pemain-pemain muda ini. Karena pemain-pemain muda ini kayak Caicedo gitu ya. Caicedo ini kelihatan banget dia kekurangan arahan gitu. Jadi dia ini gak ada arahan ketika dia bermain. Itu harus bermainnya bagaimana, pola permainannya itu bagaimana. Itu tidak hanya butuh bimbingan pelatih, tapi butuh bimbingan pemain lain. Karena pelatih itu secara strategi, untuk menjalankan strategi itu secara efektif di lapangan, itu butuh bimbingan pemain senior lain yang bisa ngasih tahu, kamu kalau disuruh pelatih begini, ini loh. Ketika kamu menghadapi pemain lain yang punya pola permainan seperti ini, kamu harus begini loh gitu. Jadi itulah yang kurang di Chelsea. Dan menurut saya untuk memperbaikinya, Chelsea harus mencari pemain-pemain senior yang sudah jadi gitu. Cuman apakah Todd Bowley mau berpikir seperti itu gitu kan? Karena sampai sekarang menurut saya pemikiran dia ini amat sangat terbawa dengan pemikiran baseball, pola pikir rekrutmen baseball gitu ya. Ya oke, itu saja teman-teman. Semoga menambah pengetahuan, menambah wawasan juga. Dan kalau teman-teman suka dengan konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.